kita sudah masuk di segmen Tanya Dong Ustaz. Kasih semua tanya dong Ustaz. Gimana puasanya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Nana apa sih? Oh, lancar. Pak Ustaz, tadi kan Pak Ustaz nanya gimana puasanya lancar atau enggak. Saya mau tanya dulu boleh? Boleh. Pak Ustaz, kalau kita lagi puasa terus kita duduk, batal gak? Duduk mana mungkin batal kalau Duduk di duduk. warung Padang maksudnya. Batal gak? Kira-kira. Kalau makan bayar. Gini. Ketika kita makan itu ingat, makan dengan sengaja. Kalau orang makan sedang berpuasa lantas dia makan, tapi dia lupa kalau itu bulan puasa atau sedang berpuasa, itu adalah rezeki buat dia. Sehingga tidak semua orang makan itu batal puasanya. Tapi kalau udah gitu langsung kumur, langsung lanjut puasa lagi apa makan lagi? Ya nggak bisa dong, makan lagi ya puasa dong. Sabar dong, Gak usah nanya Ustaz, itu nanya kita juga kita bisa jawab. Bilangin bapak gua loh. Wah, mainnya bapak-bapakan nih. Ustaz, ya, aku mau nanya. Ya, nih kan bulan puasa itu adalah banyak orang bilang katanya bagus untuk menjalin silaturahmi. Betul. Banyak orang mengadakan buka bersama. Teman aku banyak banget, SD, SMP, TK, teman kuliah. Reunian war. Iya. Tapi Pak Ustadz, bapakku kan ketat banget ya. Anaknya itu nggak boleh keluar malam. Boleh nggak? Kalau misalnya aku bilang sama teman-teman aku, ajannya dipindahin aja ke siang, boleh nggak ya buka bersamanya? Ingat ya. Kesian loh. Ya ajan juhur. Tahu lah. Siang ada ajan juhur. Makna dari puasa itu, arti puasa menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Betul. Maka itulah yang disebut dengan puasa. Kata puasa itu artinya menahan. Dan puasa itu pengendalian. Bagaimana kita semua mengendalikan diri kita di saat kita berpuasa itu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ditandai dengan azan subuh dan azan maghrib. Bukan azan duhur. Oh, saya kira buka bersamanya bisa diubah ke siang gitu. Ya nggak bisa. Boleh lah. Nanya apa? Kalau gua nanya nih, kalau lo yang nanya gua batal nih jadinya. Udah lo nanya dulu dah. Posat. Misalnya Suami istri. oh ya. Pertanyaan suami istri. Halo, assalamualaikum. Jangan emosi. Duduk. Besok lo bill-in CDA ya. Bikin lihat lainnya semoga happy ya. Ini Pak Ustadz, saya mau ini kan sahabat saya Pak Ustadz. Kalau lagi puasa kan kita harus sabar ya. Nah kalau dia terkesan bikin orang gak sabar tuh gimana kan nih? Teman saya ngeselin Pak Ustadz. Oh gini. Oh begitu pertanyaan. Kesabaran itu ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar ketika kita diuji. Maka ketika kita memiliki sahabat seperti beliau yang luar biasa, ini meningkatkan kesabaran kita dengan 3 kali kesabaran. Masya Allah. Pahalanya 3 kali lipat. Karena ketika kita sabar, innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ustaz, aku mau nanya nih Pak Ustaz. Kan tanda-tandanya menjelang hari kiamat itu kan adanya turunnya Dajjal ya Pak Ustaz. Turunnya Dajjal. Turunnya Dajjal. Nah kalau turunnya pakainya pakai itu Dajjal itu turunnya pakai lift apa pakai eskalator atau pakai apa Pak Ustaz? Sebagai ini ya. Dajjal itu bermakna pendusta. Sehingga ada Dajjal kecil, ada Dajjal besar. Mungkin dimaksud Al-Nasr adalah Dajjal yang besar, yang bermata satu, yang menjadi tanda datangnya hari kiamat, yang nanti akan berlawanan dengan Nabi Isa alaihissalam. Justru yang turun itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa turun itu dalam keadaan sujud. Dari langit keempat langsung sujud sampai ke dunia ini. Dan Dajjal itu tidak akan bisa mendatangi 2 tempat, Mekah dan Madinah. Dan dalam posisi Dajjal yang datang itu sebenarnya sudah ada, tapi dikurung di suatu pulau. Dikurung di suatu Jadi nggak bisa masuknya ke di Mekah dan Madinah. Nanti kalau dekat-dekat kiamat mahal tuh tiket ke sono ya. Dekat-dekat kiamat. Orang pada pengen di sana, say. Ya udah disetting harga tiketnya. Mau nanya lagi nggak? Mau nih Bu Alma mau nanya. Yuk, nanya lagi biar kita dapat pahala. Yuk. Nanya yuk. Yuk. Ustaz, Lu tabung lu ya. Sabar. Udah bilangin Pak Ustadz. Pahala puasanya jadi hilang.
Ustadz kalau anaknya ulang tahun mah dia yang MC-in ya. Oh, mulai subuh beres subuh. Pak Ustadz mau nanya boleh nggak? Boleh. Lebih ke curhat sih sebenarnya. Ya. Pak Ustadz salah nggak sih kalau penghasilan istri itu lebih besar daripada suami? Oh gini, yang namanya rezeki kita tidak tahu. Bisa jadi rezeki itu Allah berikan kepada istri. Dan kepada suami bersyukurlah memiliki istri. Tapi ingat, tetap tanggung jawab mencari nafkah adalah suami. Bagaimanapun istri itu besar pendapatannya daripada suami, tapi suami yang berkewajiban. Istri apapun pendapatannya kembali kepada dirinya. Oke. Oh gitu. Kadang pernah dengar cerita tadi istri gini, lo pergi doang lo pura-pura kerja lo pulang kagak bawa apa-apaan lo. Astagfirullah. Gitu. Emang ada yang gitu? Ar-rijalu. Tapi kalau Bang Idung mah gitu kan apa? Enggak. Kenapa? Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Jadi tetap laki-laki itu tetap pemimpin. Tahu nggak perbedaannya laki-laki perempuan? Apa? Apa Ustaz? Laki-laki itu adalah segitiga terbalik. Segitiga utuh adalah perempuan. Lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Jadi pasti lebar bawahnya. Nah kalau laki-laki yang ke perempuan-perempuanan Ustaz? Ada tuh. Lancip atas bawah kayaknya Pak Ustadz ya. Gitu. Pak Ustadz semuanya mohon maaf. Mau kemana? Aku izin. Ini kemana lu? Masih muda udah pergi-pergi. Coy, nggak mau ngejemur kulit nenek saya bentar ya. Jadi gitu. Jadi kalau laki-laki itu segitiga terbalik, lebarnya di atas. Menopang tanggung jawab. Sementara wanita lebarnya di bawah karena ada rahim. Ya, kasih sayang. Maka dari sinilah kita bisa belajar bahwa ada tanggung jawab masing-masing. Laki-laki bertanggung jawab, wanita dalam hal ini ibu ataupun istri adalah pemberi kasih sayang. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Pak Ustadz, Ya, kan manusia diciptakan dari tanah. diciptakan dari tanah. Nanti akan kembali ke tanah. Kembali ke tanah. Apakah orang yang jual beli tanah itu termasuk dalam perdagangan manusia? Gini. Manusia itu diciptakan dalam bentuk beberapa. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Namanya Adam. Adam itu aspal. Aspal atau tanah paling atas. Kemudian yang kedua, ada manusia diciptakan dari tulang. Siapa itu? Siti Hawa. Tulang rusuk. Dan kita ini diciptakan dari air. Gak usah dibahas ya. Iya. Air yang dari ayah, tulang belakang, lalu dipindahkan ke ibu. Kemudian masuklah di rahim. Maka pada penciptaan manusia itu jadi pembelajaran buat kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan. Ingat, bersifat tanah, tanah itu sabar. Bersifat air itu menurun. Kemudian bersifat tulang, makanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Maka jangan dipaksakan, takutnya patah. Tapi jangan dibiarkan makin bengkok. Makanya sosok wanita itu harus diberikan kasih dan sayang. Nama saya nama saya Nyolo. Katanya dia udah gak kuat mau batal. Silakan Indra. Nanya apa? Aku mau nanya. Ya. Ini nih, kan aku suka dijulitin nih sama netizen. Nah, itu kalau misalkan kita ngupload foto pakai baju yang bagus, terus kita pakai aksesoris, pakai perhiasan gitu. Itu emang iya kita termasuk ria gitu, pamer. Belum tentu. Ketika orang memakai pakaian yang bagus, itu bagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Iya. Kita harus pakai yang terbaik. Kita harus kaya. Ayo, kita harus kaya. Dengan kaya kita bisa bangun masjid. Iya. Apapun kata orang, nggak usah didengerin. Siapapun yang ngomong kita dari belakang, berarti dia ada di belakang. Kita lah di depan. Kemarin hari Sabtu udah disebut tuh Pak Ustadz. Iya. Ya kenapa emang kalau diulang? Apa-apa. Tadi pertanyaan Kang Deddy juga pertanyaan gue yang pertama. Kita dapat informasi yang sangat bagus sekali dari Anwar. Anwar! Ayo Anwar! Anwar. Penonton, nyanyi yuk, musik, cekodam, yang cocok denganku, banyak rezeki, kerja lancar di sana sini, cekodam, Ahmad. Penonton, gue malu sama suara gue sendiri. Nyanyi. Aduh,
maafin ya. Ayo temenin aku tuh mau jalan-jalan ke Aceh. Iya. Aku pengen kesana, pengen cobain makanan khas sana loh Om. Kayaknya enak-enak kan makanan di sana. Aduh, masa kamu masih mau pergi ke sana sih? Iya, pengen banget deh. Udah pakai bawa-bawa koper kayak gini, mau ngapain jauh-jauh? Lagian ya kamu tuh aduh bahaya masih kecil kayak gini. Emang udah pernah ke sana? Ini aku lihat ini. Belum pernah. Penonton. Ini orang diusir bawa koper. Aku pengen banget ke sana beneran deh. Pengen cobain makanan-makanan khasnya sana. Apalagi di sana kan ada yang menarik banget nih Aceh itu kan. Aku pengen ngenalin ke turis-turis gitu loh. Aduh, bener banget ya. Pokoknya nih ya Bunga, Indonesia itu memang luas banget. Indonesia itu kaya akan keindahan alam dan juga kulinernya yang enak-enak. Betul. Tapi aku tanya nih, emang sebelumnya pernah pergi ke Aceh? Belum pernah. Belum kan nih, tapi sebelum pergi kita tutorial dulu, ya kan? Kamu cobain dulu makanan khas Aceh yang dimasak pakai produk CDA. Ikutin aku ya. Oke, siap. Penonton. Aduh, ada Itu mau apa? tebak Aceh mau diajak. Tada! Ini dia mie Aceh Cikua ala CDA. Wah, wangi banget aromanya, Om. Masaknya gampang nggak, Om? Aduh, ini masaknya gampang banget, Cinta. Omnya ya, masak itu pakai CDA Cikua. Ini bener-bener praktis, pakai banget. Nah, kamu juga berdua ya, bisa langsung mengkreasiin ke menu lain juga bisa. Biar nggak bosen. Menu sahur sama buka puasanya itu-itu aja. Kan lebih enak dan variasi, bener nggak? Iya, bener banget. CDA produk Indonesia yang terbuat dari ikan olahan. Udah pasti halal ya, Om? Exactly. Pasti halal dong ya. Dan juga diproses secara higienis. Cita rasanya juga bener-bener asli Jepang. Tapi kalian tahu nggak sih, produk CDA ini juga sudah diekspor ke Korea Selatan dan juga Papua Nugini. Keren banget kan? Keren kan? Keren banget. Iya, Om, keren banget. Berarti kualitas CDA nggak main-main dong, Om. Kualitas import. Ekspor kali maksudnya. Aduh, bisa aja lucu banget sih ya. Yang lebih keren lagi, Om, CDA lagi bagi-bagi THR dari tanggal 1 sampai 15 Maret 2025. Wow! Nih kamu pegang satu nih ya penonton. Ini kita berdua udah ada ya 5 orang pemenang yang diambil dari digital activity di sosial media @CDA Siput. Selamat buat yang udah menang. Masing-masing dapat 400 ribu rupiah. 400 ribu rupiah. Don't forget pajar pajak ya kan? Iya. Kan? Buat semuanya juga jangan lupa langsung dicek aja di Instagram kita @transispi_crops ya. Crops apa? Iya itu maksudnya. Iya. Dan IG di TikTok kita @CDA_Siput buat yang belum kebagian. CDA Cikua, otentik Japanese recipe. Penonton. CDA ikan olahan bermutu. Enak dan praktis. Bernutrisi sehat pilihan kita. Rasanya menggugah selera, masaknya cepat, mudah disajikan. CDA hidangan praktis dari ikan olahan bermutu. Kemana sih? Mau kemana? Punya tambahan lagi. Alhamdulillah. Tahu nggak? Enggak. Kita harus banyak-banyak belajar. Yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan diangkat beberapa derajat bagi orang yang berilmu dan beriman. Namanya ada taklim. Taklim itu belajar. Maka orang bermajelis taklim itu ada 5 faedahnya. Mau tahu? Orang yang belajar itu berada di majelis, maka sesungguhnya dia sudah membuka jalan untuk ke surga. Ketika Allah mengendaki seseorang itu dapat keselamatan masuk surga, maka Allah bukakan pintu hidayah untuk berada di taklim, untuk mendapatkan ilmu petunjuk. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang bermajelis taklim akan mendapatkan ketenangan batinnya. Tenang. Apalagi yang ketiga, ketika orang bermajelis taklim, maka sesungguhnya dia sudah jihad menegakkan agama. Ada lagi yang keempat, ketika orang bermajelis taklim, ketahuilah sesungguhnya dia mendapatkan pahala sholat. Siapa yang duduk mendengarkan kajian,
sesungguhnya lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Makanya ada baiknya sebelum salat tarawih tampilkan ustadz untuk bertausiah dulu, kasih ilmu. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Kenapa? Karena pahalanya lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Dan yang kelima, orang yang bermajelis taklim ketahuilah mendapatkan yakni awet Apa Ustaz? awet. Apaan awet? Awet ibadahnya. Masya Allah. Sehingga orang yang bermajelis taklim akan mendapatkan kemuliaan sehingga ibadahnya terus menerus walaupun 2 rakaat tetap dia jalani. Sama dengan ini, ibadahlah walaupun sedikit tapi itu to be continue. Alhamdulillah.